Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian rutin pembahasan tafsir As-Sa'di. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita berkahnya, taufiknya dan hidayahnya, serta dimudahkan segala urusan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, di pagi hari ini kita masih dalam suasana Syawal. Kita berada di tanggal 9 Syawal. Semoga kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah dan memperteguh serta beristiqomah di dalam amal ibadah setelah kita melaksanakannya di bulan Ramadan kemarin. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan seluruh amal-amal kita, seluruh langkah-langkah kita di dalam beramal soleh, dan dimudahkan seluruh apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai olehnya. Para jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, qalu, maka mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang baik, yang membenarkan apa yang ada pada mereka.
Maka Allah berfirman, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Ma'asyiral muslimin, para jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu mereka di sini adalah orang-orang ahlul kitab, ya, terutama orang-orang Yahudi. Ya. Jadi khitab ini kepada mereka, ya, tentang mereka, tentang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Karena di ayat-ayat sebelumnya juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, bagaimana ulah mereka, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengimani sebagian kitab Allah dan mengkufuri sebagian kitab yang bahkan ulah mereka menulis kitab Allah dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini adalah kitab Allah. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya berkenaan dengan sifat dan keburukan mereka, orang-orang Yahudi. Maka di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuka bagaimana perilaku mereka, bagaimana, ya, kedustaan mereka dengan mulut-mulut mereka, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kedustaannya adalah dengan mereka mengimani sebagian kitab Allah dan mengkufuri atau mengingkari sebagian yang lainnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka, "Aminu bima anzalallah," berimanlah kalian, ya, dengan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Bima anzalallah, bima anzalallah di sini adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah di sini menuju kepada Al-Quran, ya. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa idza amara al-yahuda bil iman bima anzalallahu ala rasulihi wa huwal Qur'an istakbaru wa atau." Dan apabila Allah memerintahkan kepada Yahudi, orang-orang Yahudi, untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, istakbaru wa atau, lalu mereka takabur, mereka sombong, dan mereka, ya, melampaui batas. Istakbaru di sini, sombong di sini adalah mereka tidak mau beriman, ya, karena sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran di sini adalah tidak beriman. Tidak beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan, ya, ketidakimanan mereka mengatakan, dan disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, waqalu, ya, Allah berfirman, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan atas kami, ya, kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir terhadap apa yang diturunkan setelahnya, ya, setelah kitab mereka, yaitu Al-Quran, ya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan, ya, apa yang ada pada mereka. Di sini letaknya para jamaah. Di sini letak kedustaan mereka, orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran, ya, diturunkan oleh Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, ai bima siwahu minal kutub. Mereka
mengingkari atau mengkufuri ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sesudah kitab yang diturunkan kepada mereka ya, bima siwahu minal kutub, yaitu kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah selain kitab mereka. Ma'annal wajiba ayyuminu bima anzalallah mutlaqa, padahal kewajibannya itu adalah agar mereka beriman kepada seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sawa'un unzila alaihim au ala ghairihim, baik diturunkan atas mereka, diturunkan kepada mereka ya melalui nabi mereka, atau yang diturunkan oleh Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada selain nabi mereka. Wa hadha huwal iman an-nafi', dan beginilah iman yang sempurna. Begitulah iman yang bermanfaat. Artinya iman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para rasul. Tidak membedakan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Manakala kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya ya melalui para rasul. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ammat tafriq, adapun membedakan ya antara rasul-rasul, antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa za'amal iman bi ba'dhiha duna ba'dhin, lalu kemudian mengaku beriman kepada sebagian dari rasul dan kepada sebagian dari kitab, tanpa beriman kepada sebagian rasul yang lainnya dan kitab yang lainnya, fahada laisa biiman, maka hal itu tidak dikatakan beriman ya, bal huwal kufur bi'ainihi, akan tetapi itu merupakan kekufuran atau pendustaan kepada rasul dan kepada kitab secara keseluruhan. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman di dalam ayat yang lain di dalam surat An-Nisa tentang orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah dan Rasulnya, dan hendak membeda-bedakan antara ya Allah dan Rasulnya ya, serta membeda-bedakan kitabnya. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan ingin ya bermaksud untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian ya Rasul, wa nakfuru bi ba'd, dan kami mengingkari sebagian yang lainnya, wa yuriduna ayyattakhidu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud dengan ya hal tersebut ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan, maka mereka itulah adalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi permasalahannya ya kaum muslimin, sahabat generasi sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah bukan berarti mereka tidak mengimani seluruh rasul. Bukan berarti mereka tidak mengimani seluruh kitab, tidak. Tapi karena sikap mereka membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya, membeda-bedakan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, sehingga mereka mengimani ya sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya, mengimani rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah ya kepada yang diutus oleh Allah kepada mereka ya, dan mengingkari rasul yang diutus dari selain mereka seperti Rasulullah Muhammad SAW, serta mereka mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, yaitu kepada nabi mereka, dan mereka mengingkari kitab ya yang diturunkan oleh Allah kepada selain mereka, kepada selain golongan mereka, yaitu ya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka inilah permasalahannya. Inilah permasalahan yang menjadi mereka itu kufur. Mereka itu mengingkari seluruh rasul dan mengingkari seluruh kitab. Maka kaedahnya ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam mengimani ya kitab dan mengimani rasul adalah hendaklah kita mengimani seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membanding-bandingkan ya.
dan mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani seluruh kitab dan mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah, seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, berarti kita menyempurnakan keimanan kita kepada kitab dan menyempurnakan keimanan kita kepada rasul, ya. Jadi iman kepada kitab dan iman kepada rasul adalah iman dalam satu kesatuan, la yatajazza, ya. Tidak berjus-jus, tidak sebagian-sebagian, ya. Karenanya tidak dikatakan seseorang itu beriman manakala ia mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Tidak dikatakan pula seorang itu beriman kepada Rasul manakala ia mengimani ya sebagian Rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Lanjut, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafiyan wa alzamahum ilzaman la ma'ida lahum anhu faradda alaihim bi kufrihim bil qur'ani bi amrayni faqal wa huwal haq. Karena itulah kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala membantah, ya, membantah pernyataan mereka, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ya. Perkataan mereka, kami beriman, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, tabaraka wa taala membantah pernyataan mereka yang mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kami mengingkari selain itu, ya. Maka Allah membantahnya dengan bantahan yang telak. Wa alzamahum ilzaman la ma'ida lahum anhu, dan Allah mewajibkan kepada mereka dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Faradda alaihim bi kufrihim bil Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, pernyataan mereka atau pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an dengan dua hal. Apa bantahan Allah? Yaitu Allah membantah dengan pernyataan wa huwal haqqu, ya. Ini bantahan yang pertama. Padahal Al-Qur'an itu adalah benar, ya. Al-Qur'an itu adalah benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa idza kana huwal haqq fi jami'i majtamala alaihi minal ikhbarat. Jika saja Al-Qur'an di dalamnya itu terdapat kebenaran-kebenaran pada seluruh apa yang ada di dalamnya dari kabar-kabar atau berita-berita yang dikabarkannya dan kebenaran dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, wa huwa min indi rabbihim, ya, dan Al-Qur'an itu berasal dari Rabb mereka, diturunkan dari Rabb mereka, fal kufru bihi ba'da dzalika kufrun billah. Maka dengan mengingkarinya, yaitu dengan mengingkari Al-Qur'an setelah itu berarti dia mengingkari Allah. Wa kufrun bil haq alladzi anzalahu, mengingkari Allah dan mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama, ya. Jadi Allah membantah mereka padahal Al-Qur'an itu benar, ya. Jika Al-Qur'an itu benar, maka tidak boleh kemudian diingkari, ya. Jika Al-Qur'an itu adalah benar diturunkan oleh Allah, maka tidak boleh mereka Al-Qur'an diingkari. Kalau saja mereka mengingkari Al-Qur'an padahal mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an itu benar diturunkan oleh Allah, padahal Al-Qur'an itu benar isinya terkandung kabar-kabar diberitakan oleh Allah dan perintah-perintah serta larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah, sama saja mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal itu adalah benar. Ini adalah bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, musaddiqan lima ma'hum, ya. Padahal Al-Qur'an itu adalah membenarkan apa yang ada pada mereka. Ai muwafiqan lahu. Artinya, maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, muwafiqan lahu. Padahal Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran kitab sebelumnya. Ya, kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, ya, sesuai, ya, tidak ada perbedaan apa yang diturunkan oleh Allah, ya, ada yang ada di dalam Al-Qur'an dengan kitab sebelumnya.
Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Falima tu'minuna bima unzila alaikum." Kalau hal ini kalian sudah ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada kalian, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada kalian, lalu mengapa kalian beriman kepada apa yang diturunkan atas kalian saja? Mengapa kalian hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian saja dan kalian mengingkari yang semisalnya, yaitu Al-Qur'anul Karim? Wahada hal hada illa ta'assub. Bukankah ini merupakan sikap fanatik, sikap ta'assub, wattiba'ul hawa lalil huda, dan sikap mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti petunjuk. Wa aidon, dan juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa inna qaunal qur'ani musaddiqan lima mahum. Ya, bahwasanya kedudukan Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaqtadi annahu hujjatun lahum. Hal ini memberikan isyarat, ya, memberikan konsekuensi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagai hujjah bagi mereka. Mengandung konsekuensi bahwa Al-Qur'an sebagai hujjah bagi mereka, ya, untuk membenarkan apa yang ada di tangan mereka dari kitab-kitab. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bihi. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menetapkan kebenaran kitab yang ada pada mereka itu kecuali dengannya, yaitu kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Maka jika Al-Qur'an itu dikufuri, fa idza kafaru bihi wa jahaduhu, dan jika Al-Qur'an itu dikufuri, ya, dan diingkari, saru bimanzalati man da'a da'wa bihujjatin wa bayyinah, maka hal itu sama saja, ya, dia mendudukkan, ya, manidda'a, ya, kedudukannya seperti orang yang mengaku akan satu pengakuan dengan hujjah dan dengan bayyinah, dengan alasan, ya. Laisa lahu ghairuha, tidak ada bagi mereka selain itu. Wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinatihi, dan tidaklah sempurna apa yang diakui, yang diklaim oleh mereka, kecuali dengan selamatnya bukti yang mereka bawa. Tsumma ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjati, kemudian dia datang membawa bukti-bukti tersebut. Fayakdah fiha wa yakdib fiha, lalu kemudian bukti yang dia bawa dia ingkari sendiri. Bukti yang dia bawa dia celah sendiri, ya. Alaysa hadza minal hamaqa wal junun, bukankah ini termasuk sikap apa? Pandir. Bukankah ini adalah suatu sikap kebodohan, ya? Padahal Al-Qur'an itu sebagai bukti bagi mereka yang membenarkan kitab-kitab mereka, ya. Lalu kemudian, ya, mereka mengkufuri bukti itu sendiri, ya. Padahal bukti ini adalah hujah bagi mereka, sejatinya hujah bagi mereka. Sikap mereka harusnya apa? Mengimani bukti yang mereka bawa. Nah, ini tidak. Mereka malah apa? Mengingkari bukti yang mereka bawa sendiri. Mereka mengkufuri bukti yang mereka bawa sendiri. Ini merupakan satu sikap kebodohan. Ini merupakan satu sikap kepandiran. Fakana kufruhum bil Qur'an kufran bima fi aidihim wa naqdun lahu. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka sejatinya pengkufuran mereka terhadap Al-Qur'an, pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an, berarti mereka mengingkari apa yang ada di tangan mereka dari kitab-kitab yang ada di tangan mereka, serta membatalkannya sendiri. Tsumma naqada alaihim ta'ala da'wahum al-iman bima unzila alaihim. Kemudian Allah juga membatalkan pernyataan mereka, membatalkan, ya, anggapan mereka bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Allah membatalkan, mereka tidaklah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Allah membatalnya dengan mengatakan, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Katakan ya Muhammad kepada mereka, "Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl." Lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Naam, hadhihi al-adillah al-bayyinat al-wadihah. Ini merupakan satu bukti yang jelas atas mereka.
bahwa sejatinya mereka juga tidak mengimani apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau mereka mengimani kitab yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka tidak akan membunuh nabi mereka. Niscaya mereka akan menghormati nabi mereka. Yang karena dengan adanya nabi mereka, Allah menurunkan kitab itu kepada mereka. Lalu mereka membunuh nabi mereka. Berarti sama saja mereka tidak mengimani kitab. Tidak mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah atas nabi mereka. Lantas atas dasar apa mereka membunuh nabi mereka? Bukankah dengan membunuh nabi mereka, ya, di samping itu sebuah jarimah, sebuah kejahatan, ya? Bukankah dengan membunuh nabi mereka itu adalah bukti bahwa mereka tidak mempercayai nabi mereka? Bukti bahwa mereka, ya, meragukan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti kebenaran atau mukjizat, ya. Kemudian kamu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, ya. Wa antum dhalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ini juga merupakan bukti yang jelas, yang terang, ya, yang mengabarkan tentang kebenaran bahwa mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada mereka membawa bukti-bukti kebenaran, ya. Al-adillatul wadihat, yaitu bukti-bukti yang nyata, al-mubayyinah lil haq, yang menjelaskan tentang kebenaran. Summat takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya. Ai ba'da maji'ihi, ya, setelah kedatangan Nabi Musa. Sebelumnya mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Jelas ini adalah perbuatan zalim. Wa antum zalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Dalam hal ini tidak ada udzur bagi mereka. Tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak atas kedzaliman yang mereka lakukan. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam telah membawa bukti-bukti kebenaran kepada mereka dan menyampaikannya kepada mereka. Salah satu apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu mereka menjadikan, ya, selain Allah sesembahan, ya, berupa anak sapi disembah oleh mereka. Ini adalah bentuk kebodohan. Mereka jelas melakukan kedzaliman. Kedzaliman di sini adalah kedzaliman yang besar, ya. Karena kesyirikan, perbuatan syirik merupakan seburuk-buruknya kedzaliman. Perbuatan syirik merupakan sedolim-dolimnya kedzaliman, ya. Sebagaimana Allah menyatakan, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar, ya. Dan mereka melakukan hal itu. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-93. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian.
Khudu ma atainakum biquwwati wasma'u. Seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepada kalian, wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asaina. Lalu mereka menjawab, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Qul bi'sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, amal jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman kepada Taurat. Di dalam ayat ini, kaum muslimin, ya, jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerinci kesalahan demi kesalahan, pelanggaran janji, kesombongan, dan berpalingnya orang-orang Yahudi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung Tursina lalu ditimpakan kepada mereka, ya, sampai mereka mau beriman, mau menerima kepada perjanjian itu. Lalu mereka melanggar perjanjian tersebut. Karena itulah, ya, mereka berkata, qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami mendengar tapi kami tidak mentaatinya. Begitulah, ya, dan begitulah sifat orang-orang Yahudi, ya, sering melanggar perjanjian. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, ya, padahal perintah ini bukan hanya perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, tapi perintah ini yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah dan tidak mengkufuri Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah ini dengan bentuk perjanjian. Nah, jika perintah itu diperintahkan dalam bentuk perjanjian, berarti perintah itu adalah perintah yang sangat, ya. Berarti karena mereka yang diperintahkan di sini mempunyai sifat selalu apa? Berkelit dari perintah. Selalu tidak mentaati perintah tersebut. Begitulah orang-orang Yahudi. Karenanya ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sifat mereka, ya, yang sering melakukan kesalahan, melanggar perjanjian, sombong, berpaling, ya, dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tursina ini ke atas kalian, ya. Allah menyatakan, khudu ma atainakum biquwwati wasma'u, ya. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, wasma'u, dan dengarkanlah. Ai sima'a qabulin wa ta'atin wastijabah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka dengarkanlah. Maksudnya dengarkanlah di sini adalah dengarkanlah, terimalah apa yang telah kami berikan kepada kalian perjanjian tersebut dan taatilah. Ya. Terimalah dan taatilah serta laksanakanlah. Lalu mereka mengatakan, qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan, kami mendengar lalu kami tidak mentaati. Ya, kami mendengar tetapi kami tidak mentaatinya. Wasarat hadhi halatuhum. Dan begitulah hal mereka, begitulah keadaan mereka orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Allah menyatakan tentang mereka, wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi lantaran kekafiran mereka. Ai sibgha hubbil ujl, ya, diletakkan oleh Allah, diwarnai oleh Allah ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi untuk diibadahi, ya. Wa syarrabaha bisababi kufrim, di mana Allah meletakkan kecintaan anak sapi kepada hati mereka untuk diibadahi di sini akibat kekufuran mereka. Dan inilah bukti, salah satu bukti bahwa mereka itu mendengar tapi tidak mentaati, ya. Mereka dengan gamblangnya, mereka dengan mudahnya, ya,
melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan setelah terdapat bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, berkenaan dengan ayat ini dari Qatadah, Abdul Razak mengatakan, kecintaan mereka kepada anak sapi telah meresap hingga merasuk ke dalam hati mereka. Subhanallah. Kalau sudah merasuk di dalam hati kecintaan, dan kecintaan itu memang letaknya di dalam hati para jamaah, maka ini adalah sebesar-besarnya musibah. Sebesar-besarnya musibah. Musibah seseorang tatkala dia dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya terhadap sesuatu yang memalingkan dia kepada cinta kepada Allah Subhanahu. Ini adalah musibah yang besar. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan syirik yang timbul di dalam hati sampai dicintakan kepada kesyirikan tersebut. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah meriwayatkan dari Abu Darda, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hubbuka syai'a du'mi wa yasim. Kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan membuatmu tuli. Jadi kecintaan seseorang kepada sesuatu itu akan membuat seseorang itu buta dan tuli, tidak bisa mendengarkan, ya, tidak mendengarkan yang lainnya dan tidak bisa melihat yang lainnya, karena di dalam hatinya dipenuhi akan kecintaan sesuatu itu. Karenanya, ya, orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah sangat, karena cinta merupakan amalan hati. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain sebelum ini, ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman cintanya sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir mencintai selain Allah lebih sangat daripada mencintai Allah. Bahkan menyamakan kecintaan kepada selainnya dengan kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam ayat ini, ya, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sesembahan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah, ya. Itulah keadaan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Imam mereka mencintai, ya, apa yang disekutukan dengan Allah itu seperti mereka mencintai Allah, atau bahkan mereka mencintai apa yang disekutukan dengan Allah itu lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa cinta kepada Allah, besar cintanya kepada Allah. Karena seluruh kecintaan bagi orang yang beriman dibangun di atas kecintaannya kepada Allah. Orang-orang yang beriman boleh mencintai anak-anaknya. Maka mereka tidaklah mencintai anak-anaknya kecuali didasari atas kecintaan kepada Allah. Begitu juga orang yang beriman boleh mencintai, ya, mencintai istrinya, mencintai hartanya dan sebagainya, ya, dari perkara-perkara dunia. Tapi mereka mencintai perkara-perkara ini, mereka mendasari kecintaannya tersebut di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mencintai hal ini semuanya kecuali mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya, perbedaan antara orang beriman dengan selain mereka, orang-orang yang kufur dan orang-orang yang berbuat syirik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Katakanlah ya Muhammad, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu jika seperti itu kepadamu, jika kalian, ya, benar-benar beriman kepada Taurat. Artinya di sini betapa buruknya kekufuran kalian kepada ayat-ayat Allah dan pengingkaran kalian terhadap para nabi, serta kekafiran kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kalian jadikan pegangan sejak dahulu hingga sekarang. Itu merupakan dosa kalian yang paling besar.
dan perkara yang paling besar dan yang parah yang kalian lakukan karena kekufuran kalian terhadap Nabi dan Rasul penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Lalu bagaimana kalian akan mengaku beriman padahal kalian telah melakukan berbagai perbuatan buruk seperti itu, baik berupa pengingkaran janji, kafir terhadap ayat-ayat Allah, maupun penyembahan terhadap anak sapi selain Allah. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian juga mengatakan, "Ai antum tad'un al-imana wa tatamahhadu wa tatamaddahuna bid-dinil haqq wa antum qataltumul anbiya wa antum qataltum anbiya Allah wattakhattumul ijla ilahan min dunillah lamma ghaba ankum Musa." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, kalian mengaku beriman kepada Allah, bahkan kalian memuji-muji bahwasanya kalian berada di atas agama yang hak, padahal kalian membunuh nabi-nabi Allah. Kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan selain Allah, tatkala Musa tidak berada di tengah-tengah kalian, padahal Musa adalah Nabi Allah. Walam takbalu awamirahu, dan kalian tidak menerima perintah-perintahnya, perintah-perintah Nabi Musa kepada kalian dan apa yang dilarangnya atas kalian, illa ba'da tahdid wa raf'it tur fawqakum, kecuali setelah Allah mengancam kalian dan setelah Allah mengangkat gunung Tursina di atas kalian. Wal tazamtum bil qawli wa naqadtum bil fi'li, dan kalian ya tidak konsisten di dalam perkataan dan kalian seringkali ya merubah ataupun membatalkan ya janji kalian dengan perbuatan kalian. Fama hadzal iman alladzi da'aitum, lantas keimanan apa yang kalian akui ini? Keimanan apa yang kalian gembur-gemburkan ini? Wa ma hadzal din, dan agama apa yang kalian berada di atasnya, ya? Jika hal ini terjadi pada diri kalian. Fa idza kana hadza imanan ala za'mikum, ya. Jika saja seandainya seperti ini, artinya apa yang telah kalian lakukan ini, kalian mengklaim diri kalian beriman, fabisal iman adda'i sahibahu ila tuyan, maka celakalah keburukan iman yang mengantarkan pelakunya itu kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan dosa, kepada perbuatan kekufuran, kepada perbuatan kekafiran terhadap Rasul-Rasul Allah, ya. Wa kasratil isyan, dan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh kalian. Wa qad ahida annal iman as-sahih ya'muru sahibahu bikulli khairin, padahal ya iman yang benar itu adalah iman yang memerintahkan ya pelakunya, atau iman yang mengantarkan kepada pelakunya kepada perbuatan-perbuatan baik, kepada seluruh perbuatan baik, dan mencegah pelakunya, mencegah ya pemeluknya, pemeluk keimanan dari segala keburukan. Fa wadhaha bihadza kadzibahum, maka dari sisi ini telah jelas ya kedustaan mereka, dan telah jelas pula ya ke tanaquduhum, dan telah jelas pula apa perkataan-perkataan mereka yang menyelisih kebenaran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya keadaan orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka ya membunuh nabi-nabi mereka, dan mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan selain Allah, ya. Di samping itu mereka mengaku beriman, maka tidak ya diterima pengakuan mereka. Kenapa? Karena pengakuan mereka beriman ya kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan mereka ini ya, maka sungguh buruk keimanan yang mereka akui tersebut. Padahal iman, jika orang mengetahui bahwa iman, dia beriman, konsekuensinya adalah iman itu akan ya mengantarkan ya orang yang beriman tersebut kepada perbuatan-perbuatan baik dan mencegah orang tersebut terhadap dari perbuatan-perbuatan buruk. Wallahu taala a'lam. Kemudian ayat yang selanjutnya ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-94.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu surga, ya, surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, fatamannawul maut, ya, maka inginilah kematianmu, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar orang yang berbuat kebenaran. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Lalu ayat berikutnya, ayat 95, Allah berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui, ya, orang-orang yang aniaya. Kaum muslimin, ya, para jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini atau firman Allah ini juga merupakan, ya, ancaman Allah sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jika mereka benar-benar mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang baik, ya. Jika orang-orang yang mengklaim bahwa di akhirat nanti, ya, mereka akan mendapatkan surga, nikmat dari Allah, hanya mereka saja mendapatkan nikmat, maka Allah menantang mereka agar mereka menginginkan mati, ya. Karena biasanya orang-orang yang, ya, merasa dirinya itu baik, orang-orang yang merasa dirinya itu sudah benar, ya, benar apa yang dilakukannya, kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka orang itu akan berangan-angan untuk mati. Nah, tantangan ini diberikan oleh Allah kepada mereka. Kalau memang mereka itu benar, dakwaan mereka itu benar, bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan surga di sisi Allah nanti, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah benar di sisi Allah, maka silakan mereka berkeinginan mati, ya, jika mereka benar-benar apa yang diakuinya itu adalah benar, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya ini, "Kul lahum ala wajhi tashihi dakwahum." Katakan ya Muhammad kepada mereka, ya, untuk membenarkan apa klaim yang mereka klaim tersebut. Jika saja klaim mereka itu adalah benar, maka katakan kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, jika kalian mendapatkan akhirat, ya, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat yang ada di dalamnya itu surga, khalisatan min duninas, kalian mengklaim bahwa surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, kama za'amtum, sebagaimana yang kalian kira, yang kalian anggap, yang kalian klaim, bahwa kalian mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan ada yang masuk surga kecuali jika dia itu adalah orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Bahwasanya neraka itu tidak akan menimpa pada mereka kecuali hanya beberapa hari saja, ya. Jika mereka benar terhadap dakwaan mereka ini, ya, maka Allah mengatakan fatamannawul maut, maka inginilah kematian, ya. Inginilah kematianmu ini. Fahada nau'u mubahala bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu macam dari mubahalah, dari sumpah, ya, antara mereka dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sumpah antara mereka dengan sumpah antara Rasulullah SAW adalah dengan mubahalah seperti ini. Inginilah mati, ya. Jika apa yang kalian, ya, anggap itu adalah benar, sebagaimana yang kalian lakukan, ya, inginlah mati, ya. Walaisa ba'da hadal ilja wal mudayyaqa lahum ba'dal itat minhum illa ahadil amrain. Maka tidak ada setelah, ya, penyelewengan mereka, setelah kedustaan mereka ini, kecuali salah satu di antara dua perkara, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apa itu?
Imma ayyuminu billahi wa rasulihi, tidak ada yang setelah klaim mereka ataupun setelah kekufuran yang mereka lakukan, setelah kemaksiatan yang mereka lakukan, kedoliman yang mereka lakukan, tidak ada bagi mereka kecuali harus memilih salah satu di antara kedua hal ini. Apa itu? Imma ayyuminu billahi wa rasulihi, ya. Bisa jadi mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa imma ayyubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim. Atau jika tidak beriman, maka itu adalah bentuk mubahalah, ya, ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim, atas apa yang telah mereka lakukan dengan apa? Perkara yang mudah atas mereka. Wa huwa tamannil maut, yaitu angan-angan untuk mati. Angan-angan untuk mati adalah suatu hal yang mudah, ya. Allati yusiluhum ila dar allati hiya khalisalahum. Yang mana angan-angan mati ini akan apa? Kematian itu akan menyampaikan kepada mereka kepada negeri yang mereka, ya, mereka klaim bahwasanya negeri tersebut, negeri akhirat, surga itu adalah khusus bagi mereka. Famtana'u min dzalik, lalu mereka tidak akan mau, ya, dengan hal ini, ya. Tidak akan mungkin mau mereka mati, ya. Kalau mereka apa? Kalau mereka benar, maka mereka akan, ya, berangan-angan mati sebagaimana orang-orang yang beriman, ya. Karena orang-orang yang beriman, salah satu hal yang diinginkannya adalah ingin cepat-cepat untuk mendapatkan apa? Mendapatkan buah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari amal solehnya, buah dari janji Allah kepada mereka orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman akan lebih mendambakan mati, ya, daripada untuk terus di dunia. Berbeda dengan mereka. Mereka orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang hanya mengklaim saja, ya, mereka mendapatkan surga dari Allah, tapi mereka tidak mau berangan-angan untuk mati, ya. Maka jelas kenyataannya di sini, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka di dalam firman-Nya ayat yang ke-95. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat aniaya. Fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anada wal mu'ada lillahi wa rasulih. Maka akan tahu setiap orang bahwasanya mereka itu benar-benar apa? Berbuat dusta kepada Allah. Mereka benar-benar memerangi Allah dan Rasulnya. Ma ilmihim bidzalika, padahal mereka mengetahui akan hal ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, walayyatamannahu abadan. Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya dikarenakan perbuatan kekafiran mereka dan kemaksiatan yang mereka perbuat. Li'annahum ya'lamun annahu tariqun lahum ilal mujazati bi amalihim khabithah. Karena mereka mengetahui bahwa kalau mereka itu berangan-angan mati, sama saja mereka akan mendapatkan, ya, balasan dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Sejatinya ada di dalam diri mereka itu pengakuan, ya, perbuatan buruk itu. Artinya jika mereka mengakui itu adalah perbuatan buruk, maka mereka tidak mau mati, enggan untuk mati. Kenapa? Karena orang yang mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan buruk, dan dia mengetahui bahwa perbuatan buruk itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan, ya, berangan-angan mati, enggan untuk apa? Untuk mati, enggan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengklaim mereka ataupun membalas mereka serta menantang mereka. Kalau mereka benar dalam dakwaan mereka bahwa mereka itu akan mendapatkan surga dari Allah, padahal telah berbuat apa yang mereka perbuat dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kesyirikan dan keburukan-keburukan buruk yang lainnya, maka silakan mati. Niscaya mereka tidak akan mau untuk mati selama-lamanya
diakibatkan karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat sendiri, karena mereka sadar jika mereka mati, mereka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, jamaah generasi sunnah yang dirahmati Allah, ya. Karena kematian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh mereka. Fal maut akrahu syai'in ilaihim, ya. Kematian itu adalah, ya, salah satu hal yang paling dibenci oleh mereka. Sebaliknya, mereka itu adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-96, Allah berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, ya, ahrasan nasi ala haya. Mereka adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia ini, ya. Wa minal ladina asyraku, bahkan mereka lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik terhadap kehidupan dunia ini, ya. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, ya. Masing-masing mereka ingin agar mereka diberi umur 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini, ya, merupakan bentuk, ya, bentuk kabar dari Allah bagaimana mereka sejatinya mereka tidak menginginkan kehidupan akhirat, ya. Mereka tidak akan mati, maksudnya mereka tidak akan mau untuk mati, karena mereka tahu kalau mereka mati, konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan keburukan, ya, balasan keburukan dari apa yang mereka lakukan. Justru sebaliknya, mereka itu adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia, ya. Bahkan mereka adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia dibandingkan dengan orang-orang musyrik lainnya, ya. Dibandingkan dengan orang-orang musyrik lainnya. Makanya Allah menyatakan di sini, ya, wa minal ladina asyraku, ya, wa hum ahrasun nasi alal haya min kulli ahadin minan nas. Mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia ini daripada siapapun di antara manusia yang ada di dunia. Bahkan daripada orang-orang musyrik sekalipun yang tidak beriman, ya, kepada para rasul sekalian dan tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi orang-orang musyrik yang asalnya memang tidak beriman kepada para rasul, yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, masih kalah, ya. Masih kalah dengan mereka di dalam tamaknya mereka di dalam kehidupan dunia. Ya, mereka adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Padahal Allah mengingatkan, ya, paling tamaknya, ya, saking tamaknya mereka terhadap kehidupan dunia ini, sampai Allah menggambarkan bahwa mereka ingin hidup di dunia ini 1000 tahun, ya. Mereka, Allah mengatakan atau berfirman di dalam ayatnya, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, ya. Mereka ingin kalau saja mereka itu diberi umur panjang, ya. Ya, mereka ingin kalau saja mereka diberi umur panjang sampai 1000 tahun. Wa hadza ablag ma yakunu minal hirs. Ini merupakan ketamakan yang paling sangat, ya, di antara bentuk ketamakan. Tamannau halatan hiya minal muhalat, di mana mereka berangan-angan, ya, berangan-angan untuk mendapatkan umur sampai 1000 tahun, padahal mustahil akan mendapatkan umur sampai 1000 tahun. Mustahil akan mendapatkan umur sampai 1000 tahun. Bahkan, ya, umur Nabi Muhammad, umur umatnya Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih, itu pun mungkin sampai 100 tahun ataupun 100 lebih sedikit. Tidak ada di antara umur umat ini, ya, yang sampai 1000 tahun. Ini suatu hal yang mustahil, ya. Suatu hal yang mustahil. Sampai, ya, ketamakan, sangat tamaknya mereka terhadap kehidupan dunia ini, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keinginan mereka untuk hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Walhal annahum law ammarul umur al-madhkur
lam yuni anhum syai'a. Padahal kalaulah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka tersebut, umur mereka yang panjang itu tidak akan sekali-kali menghindarkan mereka, menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terus disiksa oleh Allah. Mereka akan masih disiksa oleh Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan mereka untuk hidup 1000 tahun di dunia ini, maka hidupnya mereka 1000 tahun ini tidak akan menghindarkan dan menjauhkan mereka dari siksa Allah. Karena perbuatan mereka pasti akan disiksa meskipun mereka hidup singkat ataupun hidup panjang. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, kata Nabi SAW, dan diberi amal soleh, ya. Amalnya amal soleh. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang diberi panjang umur, tapi amalannya adalah amalan yang rusak, amalan yang tidak soleh, amalan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, tapi juga baik amalannya. Panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, tapi juga buruk amal perbuatannya. Ingat ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjangnya umur tidak akan bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk orang-orang yang berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita panjang umur di dunia ini agar kita terus-menerus melakukan amalan soleh, agar Allah mempermudah kita untuk melakukan amalan soleh di tengah-tengah umur kita, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakhiri ayatnya dengan mengatakan, wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ini merupakan ayat ancaman tahdid atas mereka bahwa Allah melihat apa yang mereka amalkan sekaligus akan memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini, ya, sampai ayat yang ke-96. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-97. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.